Boleh diceritain kalau ini aku tuh bangunnya atau mulainya itu benar-benar dari 0 rupiah. Oke, jadi 0 rupiah itu aku nabung dengan cara aku reseller. Jadi awalnya tuh aku reseller cireng, reseller makanan-makanan, pokoknya yang bisa aku resellerin aku jual. Nah dari situ aku nabung sampai nemu nominal yang pas untuk aku mulai ini dari packaging, desain atau ya bahan bakunya gitu ya semuanya baru ini ada modalnya gitu. Jadi kalau ditanya modalnya berapa sih Kak? 0 rupiah. Jadi itu pinter-pinter kita. Bener. Kadang orang-orang nggak mau mulai bisnis karena nggak punya modal. Yes, padahal itu semua tergantung kita. Mau kayak gimana nih gitu. Punya ketertarikan di bidang komunikasi, mau jadi news anchor, punya bakat jadi penyiar radio, tertarik di dunia advertising dan public relation, dan mau jadi sebagai seorang jurnalis, atau Mia, kamu mau mengembangkan skills di bidang manajemen komunikasi. Kamu akan menemukan jawabannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA, karena kamu akan dapat banyak pengalaman di bidang ilmu komunikasi. Jangan khawatir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA juga udah terakreditasi A, dan tentunya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA juga punya komitmen yang tinggi untuk mahasiswa mengembangkan bakat dan pengetahuan di dunia komunikasi terkini. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA. Yuk! Halo semuanya, kembali lagi di YouTalk UHAMKA Talk Podcast. Nah guys, hari ini spesial banget karena gue ini biasanya kan selalu ngobrol sama yang kemarin tuh lagi ada maba kan. Nah sekarang sama alumni dari UHAMKA. Wah keren banget. Coba nih kita present, silakan kakak. Hai, kenalin nama aku Zainab Al-Ghazali, alumni UHAMKA, Fakultas FISIP, prodinya Public Relation. Wih keren banget. Tahun berapa kak kalau boleh tahu kak? 2017. 2017. Nah, gimana nih perasaannya setelah lulus? Dan kira-kira apa kesibukannya kak? Perasaannya alhamdulillah bersyukur. Ya lega, udah selesai skripsian. Untuk kesibukannya sekarang kerja sama bisnis nih. Wah iya itu dia nih ya. Bisnis. Nah pas banget nih guys, di depan kita ini ada usahanya dari Kak Zainab. Ini apa kak? Boleh nih dikenalin, namanya Semua Butuh Ngemil. Emang sih semua butuh ngemil? Iya betul. Semua butuh ngemil. Setuju. Iya, jadi di bisnis ini aku fokus ke cemilan kering. Itu ada usus, kulit. Nih di sini ada juga tulisannya. Oh iya, ada basreng, tulisannya keripik guys. kaca, cincin udang. Nah ini kalau yang ini varian manisnya. Oh ini enak banget nih. Jadi ada pedas, manis, dan asin. Wih lengkap ya, memang semua butuh ngemil. Iya. Wah boleh tahu nggak sih kak, kenapa namanya harus Semua Butuh Ngemil? Karena untuk menentukan nama brand itu harus easy listening. Yes, betul. Jadi gampang dihafal. Bener. Wah, gue mau ngemil apa nih? Oh, iya. Wah, ada semua butuh ngemil ya. Mantap. Iya. Gitu ya, iya sih benar juga. Iya. Dan kalau soal packaging nih, kalau boleh tahu, kenapa dari warna deh? Kenapa milihnya kayak gini? Apa jangan-jangan kakak suka warna ungu? Oke. Kalau untuk warna, kebetulan nih di UHAMKA, di fakultas aku atau peminatan aku Public Relation, ini diajarin atau kita pelajari. Jadi warna itu ada artinya. Jadi warna kuning dan merah itu menambah nafsu makan. Oh iya, pantesan ya Yus ngeliat ini kayak pengen buru-buru robek gitu ya. Nah kalau untuk kuning dan ungu itu emang warnanya untuk makanan yang manis. Oh iya. Gitu. Wah emang UHAMKA the best banget ya. Yes. Udah akreditasi unggul dan mengajari hal-hal kayak gini dan ternyata berguna banget ya kak. Ternyata di dunia langsung gitu, di dunia nyata. Nah gimana nih kak, boleh ceritain nggak proses dari awal buatnya nih? Kayak misalkan kalau boleh tahu juga, misalkan dana awalnya gimana? Apakah pakai uang pribadi atau ini usaha sendiri kan? Atau sama teman? Yes, usaha sendiri. Keren banget guys. Boleh silakan. Oke, kalau boleh diceritain, kalau ini aku tuh bangunnya atau mulainya itu benar-benar dari 0 rupiah. Oke, jadi 0 rupiah itu
aku nabung dengan cara aku reseller. Jadi awalnya tuh aku reseller cireng, reseller makanan-makanan, pokoknya yang bisa aku resellerin aku jual. Nah dari situ aku nabung sampai nemu nominal yang pas untuk aku mulai ini, dari packaging, desain atau apa namanya, ya bahan bakunya gitu ya semuanya, baru ini ada modalnya gitu. Jadi kalau ditanya modalnya berapa sih Kak? 0 rupiah. Jadi itu pinter-pinter kita. Bener. Kadang orang-orang nggak mau mulai bisnis karena nggak punya modal. Yes, padahal itu semua tergantung kita. Mau kayak gimana nih gitu. Nah Kak, berarti tadi aku penasaran deh. Berarti kan Kakak awalnya reseller. Yes. Dari keempat produk ini, mana yang duluan paling dijual? Kalau ini nggak reseller. Iya kan setelah Kakak jadi reseller maksudku. Yang pertama itu basreng, kulit, sama keripik kaca. Jadi awalnya 3 dulu. Oke guys. Jadi baru launching lagi 6 varian. Ini kebetulan baru bulan September kemarin. Wow, keren banget. By the way guys, nih kalau kalian mau lihat, jadi ini tuh banyak banget variannya. Ada usus, ada kulit, basreng, keripik kaca, cincin udang. Wah, gila. Cincin udang tuh gimana? Udang pakai cincin gitu Kak? Enggak lah ya. Nah, terus kan setelah Kakak, berarti Kakak berjuang banget nih dari nol, dari reseller dulu, terus Kakak akhirnya bisa buka usaha sendiri. Ini berarti goreng sendiri atau gimana? Enggak dong, ada orangnya. Oh iya maksudnya. Enggak gitu, iya juga sih. Kerjasama. Kerjasama. Aku bayar dia gitu. Oke. Nah, boleh nggak diceritain apa kira-kira tantangan paling tersulit selama menjalani usaha ini? Namanya jalan usaha itu yang tersulit adalah diri sendiri. Karena kan apalagi kita, ya Allah, enakan rebahan gak sih? Ya kan? Itu benar, tantangan paling sulit itu istiqomah. Jadi untuk mulai itu gampang. Betul. Ada modal, ada kita bisa bikin konten, kita punya ide dari teman-teman, saran apa itu gampang. Tapi pas kita udah jalanin, di tengah kalau nggak istiqomah udah bubar bisnisnya. Bener sih, betul. Pasti apalagi ngestakin si pelanggan itu kan. Yes, apalagi betul. udah tahu sih semua butuh ngemil. Pasti kan orang-orang akan nyari ini terus. Kalau Kakak berhenti di tengah sayang banget ya. Iya, betul. Nah, Kak, aku penasaran deh. Kakak kan jurusannya ilmu komunikasi tadinya kan. Ya. Terus kenapa jadi bisa ke bisnis? Oke, dari ilmu komunikasi kenapa ke bisnis? Jadi ilmu komunikasi itu malah menurut aku ya, apalagi aku peminatan public relation ya, itu tuh masuk banget. Karena pertama, di public relation itu kita diajarin namanya personal branding, kita diajarin desain. Di PR itu kita diajarin desain. Terus dijelasin yang tadi aku bilang warna, ya itu masuk semuanya. Jadi dari personal branding, public speaking kita kan kita diajarin juga. Ya. Iya, coba kamu bisnis nggak bisa public speaking, siapa yang mau percaya sama jualan kamu gitu. Wah, keren. Nah, aku juga penasaran deh. Kakak kan tadi nggak cuma usaha kan? Ada apa nih kalau boleh tahu Kakak? Kerja juga. Di manajemen. Tuh, di manajemen juga gimana Kak ngaturnya? Jangan udah punya berapa ini anak buah? Enggak, belum sih untuk saat ini. Karena banyak yang perlu ditabung. Gitu ya? Oke, jadi belum ngambil anak buah. Oke. Sebenarnya kalau ditanya keteteran mah keteteran, cuma ya dinikmatin aja. Jadi kita tetap ngeluh tapi tetap dikerjain. Ini namanya juga hidup ya guys ya. Gitu. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira dalam sehari atau dalam sebulan atau seminggu berapa banyak yang terjual? Seminggu. Oke. Kalau sebulannya 300 sampai 500. Wah, seminggunya berapa tuh? mantap banget ya. Maaf nih anak fisip kalau hitung-hitungan suka ini. Ya, boleh tahu nggak sih ini harganya berapa segini? Kalau yang ini harganya 19.000, yang ini 17.000. Oh wow, tapi emang ini sus coklat enak banget. Lumayan loh guys, murah karena 19.000 dapat sus. Oke. Dan itu coklatnya bukan yang nempel di langit-langit. Oh iya, ini langsung lumer gitu nggak sih? Iya, betul. Kalau makan ini langsung tenggelam coklatnya ke usus. Langsung diproses tuh ya. Oh gitu. Ini aku penasaran sebenarnya. Nanti kali ya kita cobain di You Kulineran. Boleh. Mau dikirim berapa bilang aja. Waduh. Ya, tolong ya Bang Yovan dengerin. Nah, oke Kak, kita lanjut lagi nih ya.
Nah, gimana tuh cara ngatur waktunya? Pasti kan tadi gue bilang, iya kalau keteteran mah keteteran. Iya bener juga. Cuman gimana Kak cara ngatur? Boleh kali ini tips and trick, kan kali aja aku minggu depan mau buka usaha juga gitu ya. Harus ya. Kalau untuk bagi waktu, jadi gini, kalau misalnya mana nih yang mau kamu utamain? Mau bisnis atau kerja? Oke, kalau aku utamain bisnis. Jadi aku planning dulu, misalnya selama sebulan itu aku perlu konten 30 konten misalnya. Nah, kebetulan kan di bisnis ini aku di bagian branding, bagian marketing. Jadi aku bisnis ini berdua sama kakakku. Karena fisip males hitung-hitungan. Kebetulan kakak aku akuntansi. Oh, dia lebih jago berarti ya. Jadi dia bagian keuangan, bagian pokoknya yang urus itu-itunya. Aku bagian branding, konten dan semuanya gitu. Nah, kalau utamainnya aku bisnis, berarti aku rinciin dulu nih, apa yang mau aku kerjain di bisnis, baru aku tahu nih minggu ini pekerjaan yang bakal aku lakuin apa dari si manajemen ini. Nah, jadi disampingin. Nah, balik lagi, kalau misalnya kamu kerja yang utama, berarti ya bisnisnya misalnya habis pulang kerja, gitu. Kalau aku jadi misalnya dari pagi sampai sore itu bisnis, malamnya aku baru kerja gitu. Kebetulan online. Iya emang enak sih ya Kak, kalau lagi kerjaannya online, Masya Allah, keren-keren. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, menurut Kakak nih definisi kunci sukses itu apa? Definisi kunci sukses. Berani gagal, coba terus. Pokoknya kalau gagal nangis, ngeluh, terserah deh, tapi terus kita coba. Dan terus istiqomah gitu. Nikmatnya belakangan ya Kak. Iya. Masya Allah. Saya jalan-jalan pakai duit sendiri. Masya Allah, keren banget. Iya. Nanti siapa tahu Kakak bisa lebih ngembangin ini lagi ya. Amin, jadi amin, beberapa amin. kira-kira. Tapi aku penasaran. Ini berarti kan dijual online ya? Yes. Terus ke berapa banyak wilayah? Atau udah jangan-jangan ada resellernya juga nih? Udah. Wih, keren. Udah ada reseller. Yang mau reseller? Oh iya, boleh. Boleh. Beli 10 ribu harganya ya. Gitu ya. Gimana? Ya, reseller udah ada berapa Kak? Reseller sekarang ada 8. Wow, 8. Ih, mantep banget. Terus udah sampai Papua belum? Belum. Kemahalan ongkirnya kayaknya. Kira-kira udah sampai mana aja Kak? Kalimantan, Medan, Batam, Lampung. Wah, pindah pulau semua itu ya dari Jakarta. Oh, keren. Kebetulan juga reseller ada yang di Lampung. Itu kalau ngirimnya gimana Kak? Pakai ini ekspedisi paling murah. Di box gitu berarti ya? Iya. Sekali ngirim 100, 150 gitu. Wah, mantap. Gila, parah. Oke nih Kak, terakhir. Iya. Boleh dong kasih pesan-pesan untuk mungkin para hamka muda yang mau buka usaha. Gimana nih kunci-kunci, silakan. Silakan. Iya, buat teman-teman yang mau bangun bisnis, jangan takut karena nggak punya modal, karena sebenarnya bisnis itu modalnya adalah diri kita sendiri. Istiqomah, terus semangat terus. Nah, terus ingat, setinggi apapun jabatan kita di perusahaan, kita tetap jadi karyawan. Tapi sekecil apapun usaha kita tetap jadi bosnya. Wih, keren banget. Kayaknya nanti langsung buka usaha nih. Kita sharing-sharing. Iya, mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Zainab udah ngeluangin waktu untuk mampir di podcastnya Uhamka TV. Keren banget. Semoga lancar terus usahanya dan semakin berkembang. Oke deh guys, untuk kalian semua jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube-nya Uhamka TV. See you semuanya.